Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an-namsi wa sairi juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil akli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alim dzikram wa naqus khususan khosatan ila musma'ada kitab ta'lim wa tarhib Sayyid Afandi Muhammad wa jami' talamiti wa masyayikhina wa mu'alif kitab allati ta'alamna wa lamna sanatana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi billi wa liwalidayya mu'minin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Tahya Tarhib ya. Untuk hari ini akan menerangkan tentang ayah atau al-abu. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi alimi fid darain amin. Al-abu utawi kiku nerangake bapak. Al-abu utawi kiku nerangake bapak. Anta utawi sira. Pun anta utawi sira iku tajidu nemu sapa sira. Iku tajidu nemu sapa sira bitabiatika kelawan watak sira. Olehmu nemu min sigori sinika awet saking cilike umur sira. Awet saking cilike umur sira nemu i'tina abika ing olahe nemen-nemeni bapak sira. Bisa nikah kelawan tingkah sira. Wa ta'ahudi ahwalika lan ngreksa pira-pira tingkah sira. Minal makali sanging panganan wal masrobi lan inuman. Pamal basi lan penganggo watalimi lan pengajaran. Wasairi lawazimika lan sekarine pira-pira kebutuhan sira. Payartasimu mongko tumancep fi dhihnika ing dalem ati sira minal mahdi awet saking bandulan. Apa ma perkara
apa ma perkara kosahu kang nyangga kangelan kosahu kang nyangga kangelan ing ma kosahu kang nyangga kangelan ing ma sapa waliduka wong tuwa sira sapa waliduka wong tuwa sira minal masyaqqati nyatane saking pira-pira kangelan asyadidati kang banget Pitar biatika ing dalem ngitik-ngitik sira pun rohan saking arahe roh wabadananan awak fatlan apa maneh angkonihi saking anane waya iku asababu dadi sebab fi wujudika ing dalem wujud sira fi hadhi dunya ing dalem iki dunya Panta mongko tai sira iku layasauka ora amot ing sira apa ila antu khaliso angin yento murnekake sapa sira fi mahabbati man ing dalem demen wong asana kang gawe bagus sapa man ilaika maring sira watah tari malan mulyaake sira man ing wong hamaka kang reksa sapa man ing sira wasonaka lan tegese ngreksa sapa man ing sira oleh ngreksa mingkuli makruhin saking saben-saben perkara kang den sengiti wanta hale utahe sira iku zagirun isih cilik la taqdiru ora kuwasa sapa sira
La takdiru ora kuwasa sapa sira. Ora kuwasa ala jalbi naf'in ing atase narik manfaat. Ala jalbi naf'in ing atase narik manfaat. Au daf'i dararin. Au daf'i dararin utawa nolak kemlaratan. Au daf'i dararin utawa nolak kemlaratan. Wa ta'mala lan nyamal sapa sira. Wa ta'mala lan nyamal sapa sira biwasayahu. Biwasayahu kelawan wasiate ab. Biwasayahu kelawan wasiate ab. Fi jami'il umuri awas. Fi jami'il umuri ing dalem sekabehane pira-pira perkara. Fi jamil umuri ing dalem sekabehane pira-pira perkara. Allati tangfauka. Allati tangfauka kang manfaati apa jamiul umur ing sira. Allati tangfauka kang manfaati apa jamil umur ing sira. Wa tarfauka lan ngluhurake apa jamiul umur ing sira. Wa tarfauka lan ngluhurake apa jamiul umur ing sira. Contone kahifdzid durusi. Kahifdzid durusi kaya ngapalake pelajaran. Kahifdzid durusi kaya ngapalake pelajaran. Wa husnil akhlaqi lan bagusi pira-pira pakerti. Wa husnil akhlaqi lan bagusi pira-pira pakerti. Wal adabi lan tata krama. Wal adabi lan tata krama. Pun wal kamalilan kasampurnan. Wal kamalilan kasampurnan. Wal masyilan lumaku. Wal masyilan lumaku binasati kelawan trengginas. Binasati kelawan trengginas. Walodfi lan alus. Walodfi lan alus. Watawat daka. Watawat daka lan ngadatake apa jamiul umur ing sira. Wa ta'awad dakalan ngadatake apa jamil umur ing sira ala fi'il jamili ing atase nglakoni penggawe bagus. Ala fi'il jamili ing atase nglakoni penggawe bagus. Min sigorika awet saking cilik sira. Min sigorika awet saking cilik sira. Liyal suka tujuane liyal suka supaya tumancep. Liyal suka supaya tumancep fi nafsika ing dalem ati sira. Fi nafsika ing dalem ati sira halaki barika ing dalam tingkah gede sira. Halaki barika ing dalam tingkah gede sira. Falaika mongko netepana sira. Falaika mongko netepana sira bihtirami walidika kelawan mulyake wong tuwa sira. Bitirami walidika kelan mulyake wong tuwa sira.
wa ikhlasika lan murneake sira wa ikhlasika lan murneake sira fi mahabbatihi fi mahabbati ing dalem demen ab fi mahabbati ing dalem demen ab mutajaniban hale wong kang ngedoi hale napa singkatane mutajaniban hale wong kang ngedoi nazahu ing nulayani ab wa kadarahu lan butekake ab wa kasrata dohki lan akeh guyu waraf as-sauti lan banterake swara bihadrati ana ngarepe ab tujuane litanala supaya merkoleh sira ridho ing ridone ab lek sampean oleh ridone ab ya patablugu mongko tumeka sira ma ing perkara tatamannahu kang ngarep-ngarep sapa sira ing ab pun. Nah, jadi sekarang babnya menerangkan tentang ayah. Di sampean itu secara alami dari masa kecilmu itu sudah dapat mengetahui bagaimana perhatian ayahmu pada perilakumu dan juga bagaimana beliau itu menjaga gerak-gerikmu mulai dari makanan, minuman, pakaian, pembelajaran dan juga kebutuhanmu yang lain. Nah, sehingga di dalam dirimu atau di dalam hatimu itu tergambar beban berat apa yang ditanggung oleh ayahmu dalam merawat jiwa dan ragamu. Nah, lebih dari itu, seorang ayah itu juga termasuk menjadi penyebab keberadaanmu di dunia ini. Kalau tidak ada ayah, niscaya kamu tidak akan terlahir di dunia ini. Makanya seorang ayah itu merupakan orang yang menjadi sebab terlahirnya kita di alam dunia ini. Nah, fanta layasauka illa antukhaliso fi mahabbati man asana ilaka. Jadi engkau itu tidak akan bisa untuk tidak dengan tulus mencintai orang yang telah berbuat baik kepadamu dan memuliakan orang yang telah menjagamu dari hal-hal yang tidak disukai. Nah, sementara engkau itu masih kecil, sampean kecil itu, dan tidak mampu untuk mencari sesuatu yang bermanfaat. Sampean golek panganan dhewe urung iso, golek sandangan dhewe urung iso, golek tempat tinggal dhewe urung iso. Atau menolak sesuatu yang membahayakan itu pun juga belum bisa. Serta mengamalkan nasihat-nasihatnya dalam kesemua hal yang bermanfaat kepadamu
dan meninggikan derajatmu. Seperti hanya apa yang bisa meninggikan derajat, seperti hanya yaitu menghafalkan pelajaran. Ketika kamu belajar, mau bersungguh-sungguh, mau menghafalkan, itu nanti bisa menjadikan sampean terangkat derajatnya. Atau baiknya budi pekerti, kamu punya sopan santun, gitu, punya unggah-ungguh, serta kesempurnaan akhlak. Terus berjalan dengan semangat. Lek mlaku ora kaya wong sing aras-arasen, cara sekolah ora alas-arasen, kudu budak, kudu ora mlaku kledal kados tekone keri, kledal kadhe pisan. Ini berarti nunjukne gak semangat. Iso lek budal ngaji sing semangat. Semangat. Urung masuk wis budal dhisik, aja santai sampean dinteni gurune. Iso murid niku apa ngenteni gurune. Pokoknya tarhim sana ndang persiapan sing dolan ya ndang balik gitu. Sing lagi dolanan leren dolanane, sing delok TV dipateni TV-ne gendang age-age napa persiapan. Aja santai ngenteni jamaah wis bar, bahkan santai gurune wis siap nang sekolahan sampean urung enek, iku pun nyantos. Dadi sampean kudu semangat. Cara mlaku sing tegas, sing semangat, aja kledar. Ya. Jadi lek berjalan ya sing semangat, lek sekolah sing semangat. Terus apa? Lemah lembut. Umpamanya kepribadian yang lemah lembut, aja kasar, aja bongol ya. Dan membiasakanmu dalam melakukan hal-hal yang baik dari usaha kecil misal mulai cilik ini sampean latihan. Latihan menjadi anak yang baik akhlaknya, semangat ngajinya, semangat ibadahnya, karo wong tuane basa, karo wong sak ndure basa, karo gurune bareng ngoten niku. Supaya apa? Agar menancap pada dirimu itu tatkala usia dewasa. Lek sampean cilik niku wis kulino apik, kulino sregep, niku lek wis dewasa sampean dadi kulino. Nah, maka dari itu berusahalah menghormati ayahmu dan ikhlas mencintainya. Serta menghindari tidak sependapat dengannya. Aja santai sampeyan enggak sependapat karo wong tuamu. Lek apa dilalah kesana sampean mungkin penemune iki ora padha karo wong tua, iku mungkin cara mengutarakan juga harus yang sopan. Dan jangan sampai membuat kecewa beliau. Dan juga jangan sering tertawa, terbahak-bahak dan meninggikan suara di hadapan beliau. Agar apa? Agar engkau itu memperoleh ridhonya dan menggapai apa yang kamu cita-citakan. Jadi berbakti kepada orang tua itu sangat penting. Perlu sampean ketahui bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua atau diarani birrul walidain itu merupakan naluri dan fitrah setiap manusia. Kenapa? Sebab dalam jiwa dan setiap orang itu tertanam sifat cinta dan hormat kepada kedua orang tuanya atau ayah ibunya. Nah, sebab apa? Sebab kedua ibu bapaknya lah yang menjadi sebab kehadiran setiap orang ke dunia ini. Awak iki enek nang donya niku gara-gara apa? Enek wong tua lorone dhewe. Lar enek wong tuane dhewe niki kula njenengan sedaya mboten telahen nek donya. Nah, meskipun demikian, meskipun berbakti kedua orang tua itu termasuk merupakan naluri dan fitrah setiap manusia. Dalam Islam itu berbakti kepada kedua orang tua itu memiliki kedudukan yang mulia. Bahkan banyak keterangan-keterangan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya yaitu hadis yang menerangkan amalan paling dicintai Allah. Amalan yang paling disayangi oleh Allah itu
dalam suatu hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW itu menyebut berbuat baik kepada kedua orang tua itu sebagai salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nah, Abu Amr Asy-Syaibani itu meriwayatkan pemilik rumah ini, seraya beliau itu menunjuk ke rumah Abdullah bin Mas'ud, itu menyampaikan kepadaku begini. Sa'atu Rasulullah SAW ail amali abu ilallah qala as-salatu ala waktiha qultu tsumma ayun qala tsumma birrul walidin qultu tsumma ayun qala tsumma jihadu fi sabilillah qala hadatsani bihinna walis tajad tuhu lazadani. Artinya apa hadis tersebut? Jadi aku itu bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, sholat pada waktunya, mesti sholat pada awal waktunya. Kemudian apa lagi? Nabi itu menjawab lagi, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya kembali, kemudian apa lagi? Kemudian jihad fi sabilillah. Ibnu Mas'ud itu mengatakan, beliau terus menyampaikan kepadaku amalan yang paling dicintai oleh Allah. Andaikan aku meminta tambahan, maka beliau akan menambahkan kepadaku. Itu nomor satu, hadis yang menerangkan tentang amalan paling dicintai Allah, yaitu birrul walidin. Nah, kedua yaitu hadis yang menerangkan tentang amalan paling utama. Jadi berbuat baik dan berbakti kepada orang tua itu juga merupakan amalan yang afdol atau paling utama. Sebagaimana dalam riwayat lain hadis Ibnu Mas'ud di atas, Fa'an Abdillah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sa'atu Rasulullah SAW qultu ya Rasulullah ail amali afdol qala as-salatu ala miqatiha qultu tsumma ayun qala tsumma birrul walidin qultu tsumma ayun qala al-jihadu fi sabilillah. Fasakatu an Rasulullah SAW walawis tazatuhu lazadani. Artinya hadis tersebut kurang lebih bahasanya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku itu bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling afdol atau utama? Lantas Rasulullah SAW itu menjawab, sholat pada waktunya, mesti awal waktu. Terus aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab lagi, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya kembali, kemudian apa lagi? Kemudian jihad fi sabilillah. Kemudian aku itu terdiam dan tidak lagi bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, andaikan aku itu meminta tambahan, maka beliau akan menambahkan kepadaku. Itu yang nomor 2, hadis yang menerangkan tentang amalan paling utama. Apa diantaranya? Yaitu termasuk birrul walidin. Ya. Nah, yang nomor 3 yaitu hadis yang menerangkan tentang umur panjang dan kemudahan rezeki bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi anak yang senantiasa berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya itu akan memperoleh keberkahan hidup, yaitu berupa umur panjang dan kemudian rezeki. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dianggap sahih oleh Syekh Shu'aib al-Arnaud. An Anas bin Malikin qala Rasulullah SAW, man ahabba ayamudda lahu fi umri wa ayyuzada lahu fi rizki
fala yabarra bi walidai wal yasil rahimahu. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu Rasulullah SAW itu bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, lek sampean kepengin didawakne umure karo Gusti Allah dan ditambahkan rezekinya, maka hendaknya yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim atau kekerabatan. Dan ada juga hadis itu yang menerangkan tentang pintu surga yang pertengahan. Jadi kedua orang tua itu merupakan salah satu pintu surga, bahkan pintu surga yang paling pertengahan. Nah, Abu Abdurrahman As-Sulami itu meriwayatkan dari Abu Darda, suatu saat itu datanglah seorang pria mendatangi beliau, seraya mengatakan, saya itu memiliki seorang istri. Nah, namun ibuku itu menyuruhku untuk mentalaknya. Abu Darda mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Jadi orang tua itu merupakan pintu surga paling pertengahan. Nah, fa in syi'ta fa'udhi dzalikal bab. Nah, jika engkau itu memang mampu, maka tetapilah awifathu atau jagalah pintu tersebut. Jadi hadis yang saya katakan ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, yang disahihkan oleh Syekh Albani dan Syekh Al-Arnaud. Nah, hadis yang kelima yaitu hadis yang menerangkan tentang ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tua. Jadi bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya itu akan mengundang ridho kedua orang tua kepada anak. Nah, sementara ridho kedua orang tua terhadap anak itu merupakan penentu atau penuntun seorang anak untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Abdullah bin Umar radhiyallahu itu meriwayatkan bahasanya Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda. Sabdanya Nabi, idrobi fi ridal walid wasakhatu rabbi fi sakhati walid. Apa artinya? Bahasanya ridho Rob, ridhonya Allah itu tergantung ridho orang tua, dan juga murkanya Allah itu tergantung murkanya orang tua. Jadi kalau kita itu bisa mendapatkan ridhonya kedua orang tua kita, insya Allah Allah pun akan ridho kepada kita. Namun sebaliknya, jika kita itu berbuat sesuatu yang menyebabkan kedua orang tua kita itu tidak ridho kepada kita, insya Allah Allah pun juga tidak akan ridho kepada kita. Naudzubillah min dzalik. Nah, nomor 6 yaitu hadis yang menerangkan tentang doa yang mustajab bagi anak yang berbakti. Jadi anak yang berbakti itu akan senantiasa didoakan oleh orang tuanya. Dan perlu saya mengetahui bahwasanya doa orang tua untuk kebaikan anaknya itu merupakan salah satu doa yang mustajab. Maksudnya apa? Memiliki peluang besar dikabulkan oleh Allah. Nah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu itu beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, salatu da'watin
jabu lahun la syakka fihin. Pertama apa? Yaitu dakwatul matlum. Nomor 2 yaitu wada'watul musafir. Nomor 3 yaitu wada'watul walidi liwaladihi. Jadi sabdanya Nabi bahasanya ada 3 doa yang mustajab. Tidak ada keraguan akan hal itu. Yaitu doa orang yang terzolimi, nomor 1 yaitu mustajab. Nomor 2 yaitu doa musafir, doa yang dipanjatkan oleh yang dalam bepergian. Mungkin ada orang Blitar pergi ke Surabaya, ini kan saya sudah bisa dianggap sebagai seorang musafir. Kok dia itu memanjatkan doa ketika dalam bepergian, ini doanya mustajab. Dan yang nomor 3 yaitu doa orang tua, doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Ini pun juga dikabulkan oleh Allah, termasuk doa yang mustajab. Nah, kalau kita itu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, Pak, insya Allah orang tua kita akan selalu mendoakan kebaikan untuk kita. Dan kita tahu bahwasanya doa orang tua kita bagi kebaikan kita itu ada mustajab. Nah, di dalam riwayat yang lain itu bunyinya, hadisnya seperti ini. Salatu dakwatin mustajabatun la syakka fihinna dakwatul walid wa dakwatul musafir wa dakwatul matlum. Di dalam bunyi riwayat yang lain hadisnya itu ada tiga doa yang mustajab. Maksudnya tidak ada keraguan tentang hal itu. Itu pertama doa orang tua untuk anaknya. Nomor 2 yaitu doa musafir. Dan yang nomor 3 yaitu doa orang yang terzolimi. Ini kesemuanya mustajab. Nah, dan ada juga hadis yang menerangkan tentang sebab dikabulkannya taubat. Jadi berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua atau kepada salah satu dari keduanya itu merupakan salah satu sebab dikabulkannya taubat. Nah, Ibnu Umar itu beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW rajulun. Faqala ya Rasulullah inni adnabtu damban kabirun fahali min taubatin. Faqala lahu Rasulullah SAW alaka walidani qala la qala falaka kholatun qala na'am qala fabir roha idzan. Artinya apa? Artinya seorang pria itu datang kepada Rasulullah SAW dan seorang pria itu berkata, wahai Rasulullah, saya itu telah melakukan dosa besar. Apakah masih ada tobat untukku? Lantas Rasulullah SAW itu bertanya kepada laki-laki tersebut, apakah kamu masih memiliki kedua orang tua? Laki-laki itu menjawab tidak. Lantas Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, apakah kamu memiliki kholah, maksudnya saudari dari ibu? Akhirnya laki-laki itu menjawab, iya, aku punya. Lantas Nabi mengatakan, nah, kalau begitu berbuatlah baik kepadanya. Jadi hadis tersebut itu menerangkan bahwasanya kalau kita ini ingin diterima pertobatan kita oleh Allah, jalannya yang harus kita tempuh, kita harus berbuat baik kepada kedua
orang tua kita. Kalau beliau sudah meninggal, semisal kok masih ada kerabat dari ibu kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Itu jalan supaya pertobatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis lagi yang mengatakan wa'in ata'in an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma annau atau rajulun faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat antangkihani wa khataba ghairi fa'abat antangkihahu fagir tu alaiha faqataltuha fali min taubatin qala ummuka hayatun qala la qala tub ilallahi azza wajal fataqarrab ilaihi mastata'ta fadatu fasa'atu Ibnu Abbasin lima sa'atawan hayatin ummi waqala inilah a'lamu amalan aqraba ilallahi azza wajal mimbiril walidah. Jadi artinya hadis tersebut bahwasanya Atha bin Yasar rahimahullah ta'ala itu beliau meriwayatkan sebuah hadis suatu ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu itu didatangi oleh seorang laki-laki. Lalu laki-laki itu berkata kepada beliau, sesungguhnya sebelumnya saya itu melamar seorang wanita. Nah, namun wanita itu enggan menikah denganku. Dan kemudian dilamar oleh orang lain. Dan ia pun mau menikah dengan orang lain tersebut. Lalu saya pun merasa cemburu. Dan akhirnya aku membunuh wanita tersebut. Maka apakah tobat saya itu bisa diterima? Lantas Ibnu Abbas itu balik bertanya kepada laki-laki tersebut, nah, apakah kamu masih mempunyai ibu yang hidup? Laki-laki itu menjawab, tidak, maksudnya ibunya sudah wafat. Maka Ibnu Abbas itu berkata lagi kepada laki-laki tersebut, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla dan beribadahlah, mendekatkan diri padanya semaksimal kemampuanmu. Nah, atau itu berkata, setelah orang tersebut itu pergi, saya itu mendatangi Ibnu Abbas dan bertanya kepadanya, kenapa Anda itu bertanya tentang hidupnya ibunya? Lantas beliau itu menjawab, sesungguhnya saya itu tidak tahu ada amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dan lebih dicintainya dari berbakti kepada sang bunda. Tuh. Nah, ada lagi hadis yang menerangkan tentang amalan di jalan Allah, maksudnya fisabilillah. Jadi berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan amalan mulia, bahkan termasuk amalan di jalan Allah. Sebagaimana dalam suatu riwayat dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu yang hadisnya yaitu an Ka'bin bin Ujrah qala marra ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun fara'a ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jildihi panasatihi faqalu ya Rasulullah law kana hadza fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana kharaja yas'a ala waladihi sigoran fawa fi sabilillah. Nah, wa in kana kharaja yas'a ala bawaini syaikhaini kabiraini fawa fi sabilillah. Wa in kana yas'a ala nafsihi
yu'ifunaha fawa fi sabilillah. Wa in kana kharaja riyaun wa mufakharatun fawa fi sabili syaitan. Artinya apa? Artinya seorang pria itu lewat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu dilihat oleh para sahabat Rasulullah SAW. Jadi para sahabat itu melihat kejadian tersebut, menyaksikan kesungguhannya dan rajinnya dalam bekerja. Nah, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, andaikan kesungguhan dan rajinnya ini di jalan Allah, maka Rasulullah SAW mengatakan, jika ia keluar untuk bekerja menghidupi anaknya yang masih kecil, maka ia termasuk di jalan Allah. Nah, jika ia itu keluar bekerja untuk membantu, maksudnya menghidupi kedua orang tuanya yang sudah sepuh, maka ia di jalan Allah. Nah, jika ia itu keluar bekerja untuk dirinya sendiri demi menjaga kehormatan, maksudnya menjaga harga dirinya, maka ia juga di jalan Allah. Dan jika ia itu keluar untuk riya, maksudnya pamer dan berbangga diri, maka ia di jalan setan. Jadi berbuat baik kepada orang tua, semisal membantu orang tua, baik masalah maliyah, harta, ataupun tenaga, ataupun yang lain, itu juga termasuk fisabilillah, termasuk amalan fisabilillah, amalan di jalan Allah. Maka dari itu kita sebagai seorang anak harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita, supaya kita menjadi anak yang bisa bahagia di dunia maupun di akhirat, dan kita menjadi anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja pertemuan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an